Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini malam ya, kita di sini saya berada di Masjid apa ini, Pak? Al-Fatah. Ini masjid adalah masjid bekas Masjid LDII dan ya Islam Jamaah. Ya, ini pengakuan beliau sebagai orang tua, sebagai guru di tempat ini. Dan malam ini saya bersama beliau, seorang guru, seorang orang tua sesepuh di Islam Jamaah ini yang alhamdulillah dengan izin Allah hidayah menyapa beliau. Allah kasih hidayah beliau. Walaupun mungkin sudah bertahun-tahun beliau berada di sana, tapi dengan izin Allah hidayah tidak bisa dihalangi. Faman yahdillaha fala mudillah lah. Siapa yang Allah sudah beri hidayah, insyaallah tidak akan bisa ada orang yang menghalangi hidayah tersebut, dan tidak akan ada orang bisa menyesatkannya. Ini kita nanti minjam-minjam secara singkat bagaimana perjalanan beliau sampai masuk dapat hidayah. Dia beliau paham tentang sunnah ini. Pak, sebelum itu perkenalkan dulu Pak, saya dengan Pak siapa supaya jelas ini, dan juga biar mungkin yang masih berada di kelompok ini bisa tahu insyaallah. Dan ya Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ketemu dengan Ustadz Bisri Tujang ya, dari Ternate. Nah, kebetulan beliau ini adalah tadi kebetulan ya ngisi ceramah tematik di Masjid Al-Islah, Al-Irsad. Ya. Kemudian Al-Ikhlas. Masjid Al-Ikhlas. Oh, pengucapannya. Ya, silakan Pak. Kemudian saya tahun 81 saya tugas belajar. Nama antum dulu. Oh iya. Oke. Nama saya terkenalnya di LDI atau Islam Jamaah itu Haji Sutikno Rosidi. Haji Sutikno. Panggilannya di Jamaah itu Haji Rosidi. Pangkatnya sampai mana, Pak? Sudah pangkatnya di mana? Jabatannya. Saya di Bondowoso itu orang kedua. Orang kedua dari orang yang pertama. Iya. Kemudian selanjutnya saya tugas belajar ke Jogja. Setelah itu saya diajak ngaji salah satu teman kita dari Pamekasan. Iya. Dan dia juga orang kedua di Pamekasan. Karena kajiannya mengajinya tuh Quran hadis. Atas nama Quran hadis. Tapi nah ini teman-teman para jamaah yang Allah muliakan, jangan sampai kita tertipu kalau ada slogan kita belajar Quran dan hadis. Tapi bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis dulu itu. Nah, kalau seandainya pemahaman Al-Qurannya atau hadisnya menurut tokoh agamanya dia atau pemimpin agamanya dia atau kelompoknya dia, maka harus diwaspadai. Itu berarti mengajak kepada hizbi, kepada kelompok yang bisa jadi jauh dari Al-Quran dan hadis. Orang munafik, orang barat saja bisa belajar Al-Quran dan hadis, maka hati-hati. Kita harus tahu cara belajar Al-Quran dan hadis, yaitu mengikuti pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Nah, terus kemudian setelah itu pada tahun 1997 saya ke Mekah. Karena katanya di sana itu ya amirnya itu Bapak Amir itu Haji Al-Ubaidah Lubis itu. Ya. Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis itu kemana? Ke Mekah katanya ngimami. Tapi saya tunggu di sana sampai ke Madinah, ternyata nggak ada. Itu sejak sudah kapan baru Bapak pergi haji atau umroh itu? Tahun 1997. 1997. Iya, pas krisis itu. Nah, disitulah saya kecewa. Tapi sebelum itu sudah berapa tahun belajar mengikuti kelompok mulai tahun 81. Tahun 81. 1981 ya, sampai 97 sudah itu mulai kecewa karena tadi 16 tahun. Iya. Kemudian setelah itu karena itu sudah kecewa. Iya. Pada saat itu pulang saya mau keluar.
Setelah mau keluar ya digandoli sama pengurus-pengurus. Diancam? Bukan diancam ya, dia gandoli, kemudian juga apa itu digandoli itu? Ditahan, dikurung. Ya karena dianggap orang potensi. Gitu. Oh. Tidak boleh. Ya. Makanya. Nah, kemudian setelah itu terus berjalan, kemudian saya balik lagi ke Mekah bersama istri. Karena waktu itu sendiri. Agak dekat ya Pak. Nah, sendiri. Setelah itu saya ketemu dengan Ustadz Khalil Bustami dari Pemakasan. Khalil Bustami, ya. Iya deh. Nah, itu diberangkatkan oleh bapaknya. Dia juga Bapak masih Imam. termasuk golongan keluarga. Iya, diberangkatkan oleh imamnya, Pak Amirnya. Dia yang biayai segala macamnya, Ustaz. Ya. Nah, setelah itu di sana sudah ngaji. Oh, ternyata memang pemahamannya beda. Ya. Sesuai dengan apa yang disampaikan Ustaz tadi. Ya. Al-Imran 103. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Itu Bapak paham betul ya, tahu sudah hafal ya. Iya. Kira-kira di mana sisi kesalahannya? Kesalahannya di sini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada talinya Allah, maksudnya agama. Ya. Jangan berpecah belah. Ya, tapi di situ dimaknani keterangannya, syarahnya tuh berbaiat, beramir, berbaiat, bertaat. Nah, itulah jamaah. Karena tanpa jamaah kita tidak akan terwujud kerukunan dan kekompakan. Maksudnya bersatu itu tadi, Ustaz. Harus ada amirnya langsung. Jadi taat kepada amir yang menurut mereka itu amir. Amir ya. Kemudian setelah itu ada hadis yang disebutkan la yahillu li salasatin. Iya. La yahillu li salasatin minal aurad illa amaru ala hadihim. Itulah yang dimaksud. Jadi pada hal itu tidak halal bagi seseorang kalau dia tidak di bumi ini, di perataran bumi, kalau tidak mengangkat salah satu imam. Itu kalau tidak berbaiat kepada beliau itu dia sah. Itu dalilnya yang dipakai. Padahal itu hadisnya orang musafir kan itu itu khusus untuk orang yang mau bersafar. Dia angkat seorang pemimpin bepergian. Tapi itu dipakai untuk menyatakan bahwasanya harus ada pemimpin besar gitu ya. Nah, itu dan doktrinnya seperti itu. Jadi dan saya ini itu pemahaman kelompok ini sendiri. Iya, dia tidak kembali pada pemahaman para ulama salaf ya. Itu. Oke lah kalau mungkin dia fobi dengan bahasa salaf, para pahamannya sahabat lah gitu ya. Apa sahabat memahami demikian gitu. Tapi begini, kalau dia setelah mendoktrin seperti itu harus kita ikuti ma'ana alaihi wa ashabi. Ya itu. Itu juga termasuk didoktrinkan, tapi kan pemahamannya beda. Menurut dia saja. Ma'ana alaihi yauma washabi, tapi dibawa kepada pemahaman dia. Hadisnya dibawa, disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh para sahabat, tapi pemahaman menurut dia. Ya, betul gitu. Itu betul. Sahih. Jadi dari situ Bapak melihat bahwa kejanggalan di dalam kelompok ini, sehingga mulai hijrah. Gitu. Itu. Pada tahun kepulangannya dan dia juga pulang yang di 2010, yang namanya Ustadz Khalil Bustami dari Pemakasan itu menantunya Ustadz. Ada 3 yang, dan kemudian yang satu lagi Ustadz Abdul Aziz Ridwan, yang satu lagi Ustadz Abdullah Mas'ud. Itu semuanya jebolan Ma'had Haram. Ya, karena sudah tahu bahwa itu adalah takfiri. Jadi di dalam kelompok ini selain dari kelompok dia pokoknya kafir di luar Islam. Di luar Islam. Benar itu? Betul sekali itu. Jadi apakah benar yang biasanya kita dengar kalau setelah ada orang sholat di masjidnya dia itu dipel, dibersihkan, itu benar? Ya memang itu ada yang benar, ada yang enggak. Kondisional. Kalau di tempat kami ini kondisional. Itu dipel karena bekas kotor atau memang dia nganggap yang selain dari dia itu najis? Dia anggap najis. Karena kafir itu ya. Iya. Innamal musyrikuna najasun itu ya. Iya, betul. Orang musyrik itu najis gitu ya. Sehingga mungkin dianggap di luar dari itu. Jadi tadi kembali kepada tadi yang pokok itu yang menjadi doktrin. Kalau tidak berbaiat kepada saya, itu adalah tidak sah Islamnya. Tidak sah Islamnya. Harus baiat. Harus baiat. Gitu. Jadi Islam itu harus baiat pada imam, pada amir ya kan, jamaknya amir. Ya itulah. Jadi dia merasa orang yang paling benar di antara yang muslim yang lain. Hadisnya itu paling alaikum
Innahu la islaman jamaah wala jama'ata illa bi'amar wala imarata illa bita'ah. Iya, itulah dalilnya. Padahal itu mauquf. Itu palsu. Palsu. Tidak sampai kepada Rasulullah. Yang saya tahu hadis itu bukan ucapan Rasulullah. Betul. Jadi sampai ke Umar pun tidak sampai. Itu kan dinisbatkan kepada Umar kan? Betul, iya. Itu bukan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar berlepas diri dari ucapan itu. Betul sekali. Ya. Jadi itu jadi doktrin. Jadi akhirnya pada terakhir kalau sudah itu disampaikan semuanya, terakhir tuh gini, jamaah surga tidak jamaah neraka. Nah ini yang sangat menyesatkan betul ini. Itu jadi apa yang menjadi doktrin setiap nasihat, setiap kita tampil di podium pasti itu tidak lepas. Terutama masalah 5 bab. Jadi lepas dari rukun Islam. Rukun Islam, rukun iman kan mestinya itu. Iya. Itu tidak ada. Tidak ada itu. Yang ada 5 bab. Apa itu? Ya, mengaji, cari ilmu lah. Ya, terus beramal. Terus benar, masih benar benar. Cuma ya terus ini beramal. Berilmu dulu. Berilmu, beramal. Kemudian membela. Kemudian sambung, namanya sambung itu ya taat itu. Taat. Ini artinya yang kapan tuh berloyalitas. Kemudian jamaah. Jamaah itu bersatu gitu. Jamaah ini tadi itu la Islam illa bil jamaah wala jamaah illa bil imarah. Ya itu. Tidak ada Islam kalau tidak berjamaah, tidak ada jamaah kalau tidak beramir. Dengan baiat tadi. Ya, itu tadi dibilang ucapan Umar, ada yang disebutkan kepada Rasulullah. Itu bukan ucapan Rasulullah wala Umar, bukan juga Umar bin Khattab. Betul sekali. Ya. Jadi mungkin segitu singkat saja kita bahas ini. Jadi mungkin nasihat Pak Ustadz untuk para jamaah umat Islam yang mungkin supaya tidak tersesat, terpengaruh dengan ajakan-ajakan, kita juga belajar Al-Quran dan Sunnah misalnya. Jadi mungkin coba disampaikan kepada kita semua. Pesan. Pertama kepada saudara-saudara jamaah LDI, kami himbau jangan segeralah hijrah kepada Quran dan Sunnah yang benar, manhaj yang benar. Nah, itu jadi kalau kita kembali kepada ma'had yang benar, mengikuti ulama salafus saleh, insya Allah kita akan nemu jalan. Oleh karena itu kepada saudara-saudara jamaah yang ada dimanapun saja, karena ini nasional Ustaz. Nasional. Bahkan ke luar negeri pun juga ada. Di Australia itu juga ada. Di Jepang juga ada, di Amerika juga ada. Oleh karena itu kepada saudara-saudara jamaah yang mengaku paling benar, cobalah kita teliti kembali kepada ulama salafus saleh agar kita mendapat jalan yang benar, mendapat petunjuk dari Allah. Mengukur pemahaman kita dengan pemahaman yang dipahami oleh Rasulullah dan sahabat para ulama salafus saleh. Jadi jangan jadi slogan ma'ana alaihi wa ashabi, tapi praktekkan dengan benar, kembalikan kepada ulama salafus, sahabat dan ulama salafus saleh. Cuman sekedar slogan tapi tidak praktek secara amalia yang benar-benar diamalkan oleh para sahabat dan ulama tabi'in. Kemudian kepada umat Islam supaya tidak tertipu insya Allah mudah-mudahan. Karena sekarang begini, setiap provinsi sudah melaporkan kepada Barsim bahwa itu adalah kesesatan. Nah, kesesatan itu sudah juga sekarang ini sebentar lagi tanggal 9 ini secara serentak akan mencabut baiat. Mencabut baiat bukan itu karena sebetulnya baiat itu sudah tidak sah dari dulu, tapi karena itu formalitas biar diketahui oleh pemerintah, aparat gitu loh. Jadi sebentar sebelum selesai ini kan selesai dari tentang LDI ini. Berarti selama belajar itu tidak pernah membahas tentang syirik itu apa gitu, tauhid yang benar bagaimana, nggak paham sama sekali. Bapak paham nggak masalah tauhid yang benar, syirik itu apa, bagaimana modelnya? Saya kebetulan oleh karena itu saya hijrah. Kenapa Ustaz? Karena 2009, kemudian 2011 pulang ke Indonesia, mau mengingatkan sampai 10 tahun saya bersama ustadz yang itu putra-putranya itu 10 tahun diingatkan, 7 tahun diingatkan tapi tetap tidak mau Ustaz. Akhirnya itu diusir 3 orang, anaknya itu ponakannya dengan anaknya diusir Ustaz. Diingatkan untuk
untuk ya kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, jadi tauhid, belajar yang benar, tauhid yang benar. Nah, itu karena apa? Di pelajaran, di mata pelajaran di mana, kalau tadi selokannya Quran dan Sunnah, pada kenyataannya tidak ada. Rukun Islam tidak ada, rukun iman tidak ada. Jadi yang dikatakan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu nggak ada di LDI, Ustaz. Sama sekali tidak ada itu. Bagaimana mentauhidkan Allah itu? Ya, maka 3 ustadz itulah yang disampaikan kepada mereka, kepada teman-teman. Itu tidak digubris. Oh, ini sudah pemahamannya sudah menyimpang, itu loh, Ustaz. Iya. Malah kalau diingatkan dia merasa dia benar. Dia juga bilang Al-Quran dan hadis, gitu ya. Iya, betul. Padahal secara rinci dia nggak belajar apa itu Al-Quran dan hadis di dalamnya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Pak, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, umat Islam, dan yang sudah masuk ke golongan ini semoga dia cepat diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Bondowoso malam ini tanggal 17 Safar 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 September 2023. Ya, kita berjumpa dengan beliau, mudah-mudahan ada berkahnya dan semoga Allah mempertemukan kita kembali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.